Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل رمضان شهر الصيام للمؤمنين وجعل عيد الفطر ضيافة للصائمين وفرحة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وشرف على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حيثما كنتم واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin jamaah Id rahimakumullah. Puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat serta salam teriring pula kehadiran Nabi yang mulia, Nabi tercinta baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabatnya yang mulia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di hari yang mulia ini, seiring berputarnya sang waktu, kini kita berada di hari yang penuh kebahagiaan, hari fitri nan suci. Namun, di balik kegembiraan yang ada di hari ini, terselip pula kesedihan yang mendalam. Betapa tidak ibadah wajib dilipat gandakan nilainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah sunnah memiliki nilai pahala bagaikan nilai pahala wajib. Nilai amal saleh diperhitungkan Allah walau sekecil apapun itu. Itu semua takkan pernah kita dapati di bulan yang lain kecuali hanya ada di bulan suci nan agung. Itulah Ramadan namanya. Bahkan ibadah umrah di bulan Ramadan pahalanya senilai ibadah haji, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Fa idza kana Ramadan i'tamiri fihi fa inna umratan fi Ramadan hajjatan." Artinya, apabila Ramadan engkau melaksanakan umrah, maka umrahmu di saat itu bagaikan pahala ibadah haji telah kau tunaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Lebih istimewanya lagi, hanya di bulan Ramadan terdapat malam kemuliaan yang lebih indah dari 1000 bulan manapun.
Itulah malam Al-Qadar namanya. Malam takdir di mana kehidupan seluruh makhluk diatur dan ditetapkan oleh Allah, umurnya, rezeki dan nasibnya hingga tahun selanjutnya. Ketetapan Allah sudah ada sejak zaman azali perihal tentang makhluknya. Namun perubahan bisa terjadi di malam Al-Qadar karena adanya doa di antara kita, atau ada amal saleh yang karenanya Allah berkenan merubah takdir buruk menjadi takdir yang baik, ataupun sebaliknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bahkan tidak hanya itu saja, Al-Quran yang agung pun diturunkan di malam ke-17 Ramadan. Sungguh bulan penuh rahmat dan keberkahan. Hati orang beriman mana yang takkan sedih ditinggalkan oleh bulan kemuliaan? Adakah jaminan saat kehadirannya di tahun depan kita masih bisa berjumpa dengannya lagi? Bukankah Ramadan kemarin masih ada anak saudara, sahabat hingga handai tolang beribadah dengan kita di bulan suci kala itu? Namun hari ini mereka tidak lagi bersama kita. Guna meraih keberkahan mulia bulan mulia saat ini, mereka telah tiada kembali ke hadirat Allah Rabbul Jalil. Ma'asyiral muslimin jama'id rahimakumullah. Hari ini lisan kita basah dengan gema takbir, tahmid dan tahlil. Senandung puja dan syukur bergemuruh di setiap sudut pelosok bumi. Dari surau dan langgar, masjid hingga lapangan dan luas, wujud syukur terlihat jelas melalui ruku dan sujud hamba Allah saat ini. Masihkah ada di antara kita yang menyimpan asa dan rasa betapa hari ini kebekuan hati harus dicairkan, pandangan ditundukkan karena derai air mata si yatim, dan seruan si fakir memanggil, derita nestapa si miskin haruslah terasa, janda tua berharap kasih, uluran tangan harapan yang lemah, cinta dan sayang itulah dambaan mereka. Perintah Allah telah datang mengajak kita berbagi kasih. Melalui zakat dan fitrah haruslah ditunaikan. Hak mereka ada pada kita. Tanpa zakat, derita mereka kian bertambah. Ketahuilah wahai saudaraku, kita adalah harapan mereka. Derita lapar dan haus saat berpuasa mengajari kita untuk memahami derita lapar dan haus adalah hiasan si miskin setiap saat. Banyak impian yang mereka harapkan, namun kefakiran menjadi ketidakberdayaan menghadapi hidup. Sekali lagi, kitalah harapan mereka. Masihkah hati kita membeku? Masihkah ada nilai rasa dan asa pada diri kita? Bila itu ada, maka ketahuilah Ramadan telah sukses membina kita menjadi insan yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bila tidak, maka itulah kegagalan kita memahami Ramadan sebagai bulan tempaan dan didikan Allah pada insan yang beriman. Haruskah syaitan menjadi pembimbing jalan hidup kita? Haruskah ia yang mengatur hati kita? Maukah titian neraka jahanam menjadi tujuan akhir syaitan untuk kita? Tentu akal dan nurani kita pastikan menolaknya. Jiwa kita takkan rela untuk itu semua. Namun apalah daya kita jika semasa kuat dan sehat agama jauh dari kehidupan kita. Perintah dan larangan Allah dipandang penghalang untuk mencapai tujuan duniawi, padahal Allah telah mengingatkan manusia akan hal itu. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 36, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "May ya'shu an dzikrir rahman qad lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari ajaran agama Allah Tuhan yang Maha Pemurah, maka kami Allah akan adakan baginya syaitan yang menyesatkan, dan syaitan itulah yang akan menjadi teman dalam hidupnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral 'id rahimakumullah. Bila hari ini di antara kita masih menyimpan galau dan sedih, sakit dan luka di hati, maka inilah saatnya kita memaknai Idul Fitri sebagai hari yang suci, hari di mana hanya hati yang suci bersih dapat merasakan kehadirannya. Dan itu tentunya secuil apapun perasaan kita yang menyimpan sakit dan dendam haruslah dijauhkan dari hati kita.
agar hari ini kan terasa indah penuh arti. Ma'asyiral Id rahimakumullah, yakinlah wahai saudara seimanku, dengki dan hasud, amarah dan dendam takkan membuat hidup kita menjadi nyaman dan aman. Bahkan sebaliknya, beban hidup yang sulit dan pahit terasa menghantui setiap saat. Adakah manusia yang dapat hidup tentram bila jiwanya bergolak karena dendam dan dengki? Adakah ia mampu melihat kebahagiaan seseorang bila hatinya penuh rasa iri dan hasud? Adakah hati yang kotor mampu merasakan kehadiran Allah? Semua itu bukan jauh dari jiwanya bila ia tidak mau merubahnya. Pastikanlah hanya dengan mengikuti petunjuk Allah melalui Quran dan sunnah Rasulnya, semua itu dapat diubahnya menjadi pola jiwa yang sehat dan afiat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 43, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kamu kepada mereka yang berilmu agama jika kamu tidak mengetahuinya. Ma'asyiral Id jamaah rahimakumullah, ubahlah keadaan kita yang dahulu dengan keadaan yang lebih baik. Biarkan Al-Quran menyelimuti jiwa kita, petunjuk Nabi menyinari hati kita, maka kita akan jauh dari kesesatan. Sebagaimana syaitan disesatkan dari jalan kebenaran. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kamu tidak akan sesat selama keduanya menjadi peganganmu, yaitu Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Malik, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Merajut sutra dengan tali emas, membina hubungan adalah hal yang baik. Akan indah lebih terasa bila silaturahim terbina lagi. Pipi kiri dan pipi kanan bertautan, peluk cium mewarnai hari lebaran. Namun apalah arti semua itu bila hati tak berkait? Peluk cium bukanlah hakikat lebaran, hati pemaaf itulah fitri yang sejati. Mari saling bermaaf-maafan dengan hati ikhlas menerima apa yang ada. Sabda Nabi kita mengingatkan tentang arti silaturahim. Laisal wasil bil mukafi, walakinil wasil man tasil an qata'. Bukanlah silaturahim karena pelukan pipi kiri dan kananmu, namun silaturahim itu adalah engkau menyambung apa yang terputus selama ini. Hadis riwayat Bukhari. Bila selama ini tutur kata berat terucap karena hati yang menyimpan dendam, maka saatnya ucapan salam dan senyum sebagai pembuka pintu maaf. Tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna. Bila Allah Maha memaafkan dosa hambanya, maka manusia diajari agar mau memaafkan kesalahan orang lain. Ingatlah saudaraku, kebaikannya sebelum ia berbuat kesalahan kepadamu. Bukankah selama ini kita mengenalnya karena hubungan baik? Bila hari ini ia berbuat kesalahan, itu pertanda bahwa ia masih manusia seperti kita. Alangkah naifnya akal kita bila 1000 kebaikannya selama ini mampu tertutup hanya karena satu kesalahannya. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi kita contoh yang indah. Dalam Quran surah Asy-Syura ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tiadalah suatu perkara yang menimpa kalian wahai manusia, tiadalah suatu petaka yang datang kepada kalian kecuali itu karena ulahmu jua, sedangkan ia Allah terlalu banyak memaafkan kalian. Ma'asyiral Id rahimakumullah, jangan pula keindahan hari ini ternoda karena keridhaan ayah bunda tak kita dapati. Cinta dan sayang mereka hilang dari hati keduanya hanya karena kita sering melukai keduanya dengan ucapan dan hardikan, bentakan dan teriakan. Apatah lagi bila keduanya tersia-siakan di hari senjanya. Anak adalah tumpuan mereka di hari tua, impian keduanya di masa senja. Dengan cinta dan kasih sayang yang sempurna, kita besar dalam pelukannya. Tangisan kita di malam yang gelap karena haus dan lapar, mereka terjaga dari tidurnya
hanya karena tangisan sang buah hati. Mampukah ada cinta yang mampu mengalahkan cinta yang seperti itu? Ada dosa berbalas di kala hidup, ada pula dosa berbalas di saat kematian nanti. Namun ketahuilah wahai saudara seimanku, hanya kedurhakaan pada ayah dan bunda, kata Nabi, Allah akan membalasnya di kala hidup di dunia, dan Allah akan menggenapkannya di akhirat kelak nanti. Kullu dhunubi yuakhirullahu ta'ala minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uququl walidain fa innahu yu'ajjilu li sahibi fil hayati qabla al mamat. Rawahu Tabrani. Setiap dosa, kata Nabi, akan ditangguhkan balasannya hingga hari kiamat nanti baru diperhitungkan sebagaimana yang Allah kehendaki, kecuali dosa kepada kedua orang tua. Sesungguhnya balasannya akan dipersegerakan oleh Allah terhadap pelakunya. Saat hidup di dunia ia sengsara, di akhirat ia abadi dalam kesengsaraan api neraka Jahannam. Hadis riwayat Tabrani. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ayah dan bunda adalah kunci syurganya seorang anak. Tiada satu amal saleh diterima Allah bila keduanya tersakiti. Hanya doa mereka berdua yang mampu meredam kobaran api neraka Jahannam serta mendekatkan kita ke syurganya Allah. Tergantung kita bagaimana memperlakukan mereka, baik di masa tua maupun di akhir-akhir kehidupannya. Doakan mereka bila keduanya telah tiada dengan satu harapan, semoga Allah berkenan menerima doa kita untuk keduanya. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku serta dosa kedua orang tuaku. Kasihi keduanya seperti mereka mencintai dan mengasihi di saat kecilku dulu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Mertua sebagai orang tua pasangan hidup kita pun harus diperlakukan sama seperti orang tua kandung. Jangan bedakan keduanya. Bagi Allah, keduanya sama kedudukannya di sisi Allah. Ayah dan ibu kandung adalah orang yang melahirkan dan membesarkan kita, sedangkan mertua adalah orang tua yang melahirkan dan membesarkan pasangan hidup kita. Jasa mereka lah hingga kita bisa hidup bahagia berdampingan dengan istri atau dengan suami tercinta. Saudaraku seiman, telah Allah jadikan segala sesuatu berpasangan, termasuk kita makhluk manusia. Kehidupan ini terasa indah bila pasangan hidup memberi kita cinta dan kasih sayang, pengabdian dan perhatian yang tulus. Jangan nodai cinta dan kasih yang tulus itu hanya karena kekurangan dan kehilafan pasangan hidup. Terima ia dengan segala kelebihan dan kekurangannya, karena ia adalah pasangan jodoh kita. Menikah dengannya adalah kehendak Allah. Demikian pula bila berpisah karena Allah jua semata. Derayan air matanya adalah duka kita, senyumnya pun adalah kebahagiaan kita. Kembalilah ke rumahmu dan temui ia dengan senyum penuh keikhlasan. Mintalah maafnya bila kita bersalah kepadanya, dan berikan kata maaf untuknya bila ia pernah melukai hati kita. Karena hari yang fitri bukanlah hari sekedar duduk dalam canda, senyum dalam kebahagiaan, namun ia lebih dari sekedar senyum dan canda. Saling memaafkan dengan hati yang tulus itulah kebahagiaan sejati dan dalam mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jama'at rahimakumullah. Anak-anak yang terlahir dari perkawinan kini sedang menunggu dan menanti datangnya ayah ibu selepas salat. Mereka berharap agar kita sebagai orang tuanya mau memberikan ciuman dan uluran tangan sebagai tanda kita ridha kepada mereka. Pun mereka berharap ada secuil doa untuknya, doa ayah ibunya. Inilah harapan mereka anak-anak kita. Perlakukan mereka dengan baik dan adil. Ajari mereka mengenal Allah dan Rasulnya, agar mereka terdidik menjadi anak yang berbakti. Yang Nabi SAW mengatakan, doa seorang anak saleh takkan pernah putus walau kita telah bergelang tanah di alam kebadian, alam barzakh. Saudara-saudaraku seiman, di kehidupan ini kebanyakan kita lahir dari rahim yang sama dengan saudara sekandung atau saudara seayah ataupun seibu. Kesemuanya mereka
adalah juga bagian dari jiwa kita. Cintai dan sayangi mereka, agar kita pun memperoleh cinta yang sebanding. Derita mereka adalah deritamu pula, bahagianya adalah bahagiamu pula. Biarkan mereka rela kepadamu, dan engkau pun rela kepada mereka. Itulah hakikat persaudaraan sedara. Pada akhirnya, marilah kita raih kemenangan hari ini, karena kita telah terlahir sebagai manusia yang fitri dan suci. Jiwanya dan suci hatinya. Di hadapan manusia kita menjadi saudara mereka, dan di hadapan Allah pun kita termasuk hambanya yang beriman, serta menjadi kerinduan bagi Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral Id rahimakumullah. Marilah kita akhiri khutbah ini dengan membacakan doa. Semoga kita bisa tetap mempertahankan kemenangan yang telah kita raih di bulan yang mulia ini. Dengan tempaan Ramadan, kita bermohon bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala agar hari ini hati yang suci, lidah yang bersih, ketika bertutur kata dalam ungkapan doa terdengar di langit, pintu-pintu langit terbuka karena doa seorang manusia yang ketika Ramadan ia dapat menjalaninya dengan iman karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud ya qadiyal hajat. Ya Allah, berilah petunjuk, rahmat dan karunia kepada kami dalam menempuh kehidupan ini. Berilah kami kekuatan dan kemampuan agar kami senantiasa dapat berpegang teguh kepada ajaran agama kapanpun dan dimanapun kami berada. Tumbuhkan kecintaan, keikhlasan dan ketulusan di hati kami untuk saling memaafkan serta saling mencintai dan melindungi. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami pada hari ini berkumpul untuk merayakan kemenangan, namun merasakan sakit yang begitu pedih di dalam hati ini, karena kami tidak lagi bersama dengan saudara-saudara kami yang dahulu ketika Ramadan tahun kemarin mereka duduk bersama bermunajah di masjid yang indah ini. Namun kini ia telah pergi dalam kehariban dan cintamu ya Rabb. Ampuni mereka yang telah mendahului kami. Terimalah amal-amal kami sejak dari hari pertama hingga datangnya hari yang indah ini. Karena Engkau Tuhan yang Maha mendengar, Tuhan yang Maha mengetahui dan Maha mengabulkan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, telah kami tunaikan perintah kewajiban-Mu berpuasa di hari-hari selama yang kami rasakan derita, haus dan lapar kaum fuqara wal masakin. Hari ini kami menyadari ya Allah, betapa menderitanya mereka yang fakir dan miskin, betapa kami bergelimang rezeki dan rahmat-Mu. Namun hati kami terbuka dan terketuk ketika Engkau ajari kami bagaimana mengenal kasih, bagaimana mengenal cinta dengan berlapar di siang hari dan berhaus-haus di kala pagi. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungi dan berikan kami kesehatan dan keafiatan. Jauhkan kami dari segala petaka dan bencana. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hannan, ya Malikal Mulki. Ampunilah dosa kedua ayah ibu kami. Rahmati mereka yang hidup. Kasihi mereka yang masih hidup di tengah-tengah kami. Ampuni segala kesalahan mereka. Masukkan mereka ke dalam syurga-Mu yang indah, sebagaimana indahnya hati mereka ketika mereka menjaga dan mendidik kita anak-anaknya. Ya Allah, tiada cinta yang dapat mengalahkan cinta keduanya. Tiada doa yang mampu mengalahkan doa keduanya. Ya Rabb, hanya Engkau tempat kami mengadu. Hanya kepada Engkau kami meminta dan memohon. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arhamna warhamhum innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahu yahdina wa yahdikum sawas sabil wa yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin wa yudkhilna al-jannata ma'as salafina as-salihin. لا يبعدنا منهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة الجدير. اللهم اجعلنا من أهل الخير واحينا في الخير واحشرنا مع أهل الخير. عسى الله يمن علينا بالقبول بجاه الرسول وسلف الفعول وثبتنا على الصراط المستقيم ولخيرنا الدار النعيم على الذين أنعمت عليهم
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا من لا يشغل سمع عن سمعه، ويا من لا تغلق كثرة المسائل، ويا من لا يتبرم بالعباد الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك وكرام استجابتك، أنت المستعان وعليك البلاء. اللهم يا دافع البلاء يا الله، ويا دافع البلاء يا رحمن، ويا دافع البلاء يا رحيم، ادفع عنا البلاء قبل النزول من السماء، إنك على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وخذل الكفر والمشركين وأعدائك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.